Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdia Azahra dari program studi S1 PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis mengenai salah satu pilar krusial dalam keberlangsungan bisnis modern saat ini, yaitu Cyber Security Management. Latar belakang dan urgensi. Memasuki era industri 4.0 dan menuju society 5.0, lanskap bisnis global telah berubah secara total menjadi hyper-connected. Di masa ini, data bukan lagi sekedar pelengkap operasional, melainkan telah bergeser menjadi aset paling berharga organisasi, sering menyebutnya sebagai the new oil. Namun, adopsi teknologi seperti cloud, IoT, dan jaringan berkecepatan tinggi ini membawa konsekuensi besar, yaitu memperluas permukaan serangan atau attack surface secara drastis. Oleh karena itu, cybersecurity management kini bukan lagi sekedar urusan teknis tim IT di ruang server, melainkan sudah menjadi prioritas strategis di level direksi. Mengapa? Karena kegagalan dalam mengelola keamanan cyber dapat memicu risiko masif, mulai dari kerugian finansial yang masif, tuntutan hukum, hingga hancurnya reputasi institusi yang dibangun selama puluhan tahun demi menjaga kedaulatan digital organisasi kita. Tren global ancaman cyber. Kita tidak bisa membangun pertahanan yang kuat jika tidak memahami musuh kita. Saat ini, evolusi ancaman cyber bergerak secara eksponensial dengan 3 tren makro yang sangat berbahaya. Pertama, state-sponsored attacks. Akibat ketegangan geopolitik, serangan kini menyasar sabotase infrastruktur krisis nasional seperti listrik, air, dan telekomunikasi. Kedua, cybercrime as a service. Dunia kriminal cyber kini sudah terkomersialisasi melalui dark web. Aktor jahat tanpa kemampuan teknis pun bisa menyewa ransomware as a service atau DOS as a service untuk menyerang kita. Ketiga, skema triple extortion. Ini adalah pemerasan 3 lapis. Penetas tidak hanya mengunci data kita, mereka juga mengancam membocorkannya ke publik. Bahkan langsung meneror klien serta mitra bisnis kita agar nama baik organisasi benar-benar hancur jika tidak membayar tebusan. Selanjutnya, pondasi pertahanan CIA Triad dan non-repudiation. Menghadapi ancaman yang begitu kompleks, pertahanan cyber kita harus kembali ke fondasi teoritis dasar yang kokoh, yaitu CIA Triad ditambah prinsip non-repudiation. Pilar pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Kita wajib memastikan data hanya diakses oleh pihak yang berwenang melalui teknologi enkripsi dan autentikasi multifaktor. Pilar kedua adalah integrity atau integritas. Menjamin data tetap asli dan tidak dimanipulasi di tengah jalan menggunakan fungsi hashing seperti SHA-256 dan digital signature. Pilar ketiga adalah availability atau ketersediaan. Sistem dan data harus siap diakses kapanpun dibutuhkan oleh bisnis yang didukung oleh disaster recovery plan yang matang. Dan terakhir, non-repudiation atau nirsangkalan, memastikan tidak ada pihak yang bisa menyangkal transaksi digital yang telah mereka lakukan dengan memanfaatkan sistem immutable logs yang aman dari manipulasi. Selanjutnya, sebagai seorang manajer atau pengambil keputusan, kita harus paham bahwa keamanan cyber tidak akan berhasil jika hanya membeli perangkat lunak yang mahal. Kita harus menyeimbangkan 3 pilar utama, yaitu people, process, and technology. People atau manusia. Dalam dunia cyber, manusia adalah mata rantai terlemah. Kunci utamanya ada pada security awareness training dan pembentukan budaya cyber hygiene agar karyawan tidak terjebak phishing. Proses. Kita butuh aturan main yang jelas, mulai dari SOP penanganan insiden, manajemen kerentanan, hingga audit internal dan eksternal secara berkala. Lalu teknologi.
Sebagai benteng pertahanan teknis, kita mengimplementasikan Next Generation Firewall, perlindungan endpoint berbasis XDR, hingga SIEM untuk menganalisis log sistem secara real time. Dari kacamata manajemen, pondasi dari tata kelola cyber adalah manajemen risiko. Risiko cyber dipetakan melalui formula matematis sederhana. Risiko adalah hasil perkalian antara nilai aset, tingkat ancaman, dan celah keamanan yang ada. Untuk menganalisisnya, kita bisa menggunakan pendekatan kualitatif dengan skala rendah, sedang, tinggi, maupun kuantitatif secara finansial menggunakan kalkulasi ALE. Setelah risiko terpetakan, manajemen memiliki 4 opsi respon, yaitu melakukan reduction atau mitigasi dengan teknologi baru, melakukan transference dengan mengalihkan risiko lewat asuransi cyber, lalu acceptance jika biaya mitigasi lebih mahal dari aset itu sendiri, atau avoidance yaitu menghentikan total aktivitas bisnis yang resikonya terlalu ekstrim. Tata kelola dan standar global. Agar seluruh kebijakan keamanan ini berjalan terstruktur, kita menerapkan kerangka kerja kebijakan berlapis, mulai dari Tier 1 High Level Policy yang merupakan arah strategis langsung dari direksi. Turun ke Tier 2 berupa standar teknis wajib, Tier 3 yang berisi langkah operasional detail atau SOP, hingga Tier 4 berupa panduan rekomendasi tambahan. Lalu ada klasifikasi dan privasi informasi. Sebagai organisasi, kita tidak memiliki sumber daya tanpa batas untuk melindungi semua data dengan tingkat keamanan tertinggi. Maka dari itu, data harus diklasifikasikan. Seperti yang terlihat pada tabel, data berkategori top secret seperti kekayaan intelektual atau source code, jika bocor bisa memicu kebangkrutan. Data konfidensial seperti PII nasabah berdampak pada kerugian finansial dan sanksi hukum, sementara data internal dan publik memiliki dampak yang jauh lebih rendah atau bahkan tidak ada dampak negatif langsung. Terkait data konfidensial, fokus utama kita saat ini adalah perlindungan privasi data terhadap Professionally Identifiable Information atau PII. Di Indonesia, hal ini telah diatur secara ketat secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta regulasi global GDPR. Kepatuhan terhadap undang-undang ini bukan lagi opsional, melainkan kewajiban hukum mutlak bagi perusahaan. Ragam vektor serangan cyber. Selanjutnya mari kita bedah ragam sektor serangan cyber yang kerap kali menghantam sistem pertahanan organisasi secara teknis. Pertama, ada Advanced Persistent Threats atau APT. Ini adalah peretasan terarah tingkat tinggi dalam waktu lama oleh kelompok profesional untuk mencuri data secara kontinu. Kedua, social engineering, mulai dari phishing yang dikirim secara acak, spear phishing yang ditargetkan ke individu spesifik, hingga whaling yang menyerang para eksekutif puncak atau C-level. Ketiga, DDoS attacks, serangan yang melumpuhkan server dengan membanjiri lalu lintas data menggunakan jutaan perangkat botnet. Dan keempat, web attack seperti SQL injection untuk memanipulasi basis data dan cross-site scripting untuk menyisipkan skrip berbahaya langsung ke browser pengguna. Oke, selanjutnya tren AI-driven cybersecurity dengan ragam serangan sekreatif dan sekompleks itu. Sistem pertahanan tradisional yang berbasis aturan atau tanda tangan sudah tidak lagi memadai untuk menangkal serangan baru atau zero day. Kita membutuhkan paradigma baru yaitu AI-driven cybersecurity. Melalui kecerdasan buatan dan machine learning, kita membawa 3 kapabilitas baru. Pertama, anomaly detection untuk menganalisis deviasi perilaku sistem yang aneh secara real time. Lalu predictive threat untuk memetakan taktik dan memprediksi arah serangan baru sebelum terjadi, serta automated response yang mampu mengambil tindakan mandiri, mengisolasi ancaman dalam hitungan milidetik tanpa menunggu perintah manual dari manusia. Berikut contoh studi kasus Global Cyberbank.
Untuk membuktikan efektivitas ini, mari kita ulas studi kasus pada Global Cyberbank yang melayani 50 juta nasabah. Bank ini sempat menghadapi tantangan berat berupa lonjakan fraud, serangan spear phishing berbasis kecerdasan AI, serta alert fatigue, di mana tim analisis mereka kewalahan menghadapi 50.000 notifikasi ancaman per hari. Solusinya, mereka merombak arsitektur dengan menerapkan tiga teknologi AI utama, UEBA untuk memetakan anomali perilaku pengguna, NLP Email Gateway untuk mendeteksi email penipuan yang meniru gaya bahasa CEO, serta otomatisasi SOAR. Hasil implementasinya luar biasa. Waktu deteksi atau MTTD turun drastis dari 4,5 jam menjadi hanya 20 detik saja. False positif berhasil direduksi hingga 85% dan secara finansial bank ini berhasil menyelamatkan dana dari penipuan senilai 42 juta dolar Amerika per tahun. Kesimpulannya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sebagai kesimpulan akhir dari pemaparan saya, cyber security management bukanlah sekadar perihal teknis atau membeli teknologi pertahanan yang canggih. Kunci keberhasilan mutlak berada pada keselarasan yang kokoh antara pilar people, proses, dan teknologi. Menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian, organisasi kita harus bergerak adaptif, dinamis, dan bertransisi penuh menuju arsitektur zero trust dengan satu prinsip filosofis utama yang harus kita pegang teguh, yaitu never trust, always verify. Jangan pernah percaya begitu saja, selalu melakukan verifikasi. Hanya dengan cara inilah kita dapat menjaga kedaulatan digital dan keberlangsungan bisnis di masa depan. Demikian, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.